Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lukman akan sedikit memaparkan tentang makalah kami, yaitu mata kuliah Ilmu Kalam. Dan makalah kami itu berjudul Ilmu Kalam Modern. Dan pengertian ilmu kalam modern itu adalah ilmu yang identik dengan pembahasan ketauhidan dan ketuhanan dengan cara menggunakan metode rasio sebagai alat pemikiran yang ada pada perkembangan zaman. Dan berbicara tentang pemikiran kalam modern tentu saja akan memunculkan berbagai variasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Semisal pada masyarakat maju, barangkali pemikiran kalamnya cenderung ke arah rasional yang mengharuskan segala sesuatu dapat bersifat logis dan juga empiris. Itu pada masyarakat yang pemikiran kalamnya itu lebih tinggi. Berbeda dengan masyarakat dalam tahap berkembang, kemungkinan besar berada pada garis tengahnya. Dan ada juga pemikiran masyarakat tertinggal, yaitu pemikiran kalam yang cenderung mengarah pada konsep Jabariyah. Artinya masyarakat tersebut itu pasrah dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Dan berkaitan dengan masalah akidah itu ada pendapat dari Muzaffaruddin Natfi. Itu terdapat 4 masalah pokok yang menjadi objek kajian penting di dalam pemikiran Islam, khususnya ilmu kalam. Yang pertama, masalah kebebasan berkehendak, yaitu apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau tidak, dan apakah manusia mempunyai kekuatan atau kekuasaan berbuat atau tidak. Itu salah satu masalah dalam kajian ilmu kalam. Yang kedua, masalah sifat Allah, yaitu apakah Allah memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan. Itu juga merupakan masalah. Kemudian ada lagi masalah yang ketiga, itu batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia ini merupakan bagian dari keimanan atau perbuatan dan juga keimanan itu terpisah. Itu juga masih ada berbagai masalah yang perlu diselesaikan. Dan yang keempat, yaitu perselisihan antara akal dan juga wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran itu akalkah atau wahyukah. Dengan kata lain, apakah akal menjadi pokok wahyu atau juga sebaliknya. Itu terdapat beberapa masalah. Selanjutnya, setelah saya jelaskan tentang pengertian ilmu kalam modern, saya akan membahas tentang macam-macam aliran kalam klasik sebelum membahas beberapa tokoh modern dan juga beberapa pemikirannya. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata khoroja dan merupakan bentuk jamak dari khorid yang berarti keluar dan memisahkan dari barisan Ali. Jadi ini merupakan juga golongan Islam, tapi kelompok ini keluar dari golongan Ali karena ada satu peristiwa yang menyebabkan mereka itu kecewa. Akhirnya kelompok tersebut tidak mau lagi mendukung Sayyidina Ali, tetapi memisahkan diri dari Sayyidina Ali. Tokohnya seperti Abdullah bin Wahab Ar-Rasyibi, itu salah satu tokoh Khawarij.
Kemudian yang kedua itu aliran Murji'ah. Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan juga Khawarij, di mana kedua aliran yang disebut terakhir ini sama-sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandang berbeda. Itu ada beberapa tokoh seperti Jahm bin Sofwan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran Murji'ah. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Syiah. Artinya Syiah dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung, yang berarti itu orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah. Jadi Syiah ini juga keras, itu mereka hanya mendukung dan juga mengikuti satu imam saja, yaitu Imam Ali, dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali lah yang berhak menjadi khalifah, dan Syiah tidak mengakui khalifah sebelum Sayyidina Ali. Jadi Syiah hanya mengakui bahwa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah itu hanya Sayyidina Ali. Kemudian yang keempat itu aliran Mu'tazilah. Itu terutama aliran ini berkembang pada Khalifah Al-Ma'mun dan juga Khalifah dinasti Abbasiyah yang tertarik pada filsafat Yunani. Itu aliran Mu'tazilah ini itu didominasi dengan metode rasional dalam pemikirannya. Jadi mengeluarkan beberapa fatwa itu tidak melihat bahwa itu memang sudah ada nas Al-Quran atau juga nas hadis, tapi kalau menurut rasionalnya atau ulama dari Mu'tazilah ini cocok, ya pendapatnya digunakan. Itu salah satu tokohnya yaitu Wasil bin Atha, itu salah satu tokohnya. Kemudian aliran Qadariyah yang artinya kemampuan dan kekuatan, adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Jadi Qadariyah ini beranggapan bahwa semua yang dilakukan manusia itu atas kehendak dirinya sendiri, tidak ada campur tangan dari Tuhan. Itu Qadariyah. Berbeda dengan yang keenam ini, yaitu tentang aliran Jabariyah, yaitu menurut salah satu pendapat, Jabariyah adalah aliran sekelompok orang yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur keterpaksaan atas kehendak Tuhan, karena telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi semuanya itu kalau Allah sudah menetapkan, ya dari aliran Jabariyah ini ya percaya, dan dia tidak mempercayai bahwa usaha manusia itu tidak bisa mengubah qada qadarnya Allah. Yang terakhir yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, itu sudah familiar bagi kita, yaitu mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad dan juga membelanya. Artinya Ahli Sunnah ini ya
mengikuti langsung ke Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabatnya. Kemudian langsung saya bahas tentang beberapa tokoh dalam pemikiran ilmu kalam modern. Yang pertama, pemikiran Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1849. Itu merupakan salah satu ulama yang hebat karena sejak kecil itu 2 tahun, usianya baru 2 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan pemikiran-pemikirannya salah satunya kedudukan akal dan juga fungsi wahyu. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah melalui wahyu saja, tetapi menggunakan akal juga bisa. Yang kedua, mengikis sikap jumud atau khurafat. Jadi menurut beliau, penyebab kemunduran umat Islam pada era abad pertengahan adalah sikap jumud. Dalam sikap ini mengandung arti sikap membeku, statis, berpegang teguh pada adat istiadat. Itu Muhammad Abduh ingin menghilangkan itu. Dan berpendapat juga pintu ijtihad tidak tertutup. Artinya apabila seseorang ingin melakukan ijtihad itu diperbolehkan asalkan sudah memenuhi kriteria bahwa seseorang itu sudah dikatakan sebagai mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Kemudian dalam urusan pendidikan, beliau ingin memperbarui atau merombak sistem dualisme pendidikan. Dan dalam masalah politik, dalam bidang ini berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, itu dalam masalah politik. Kemudian pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir pada 1877 Masehi di India dan ayahnya itu juga seorang sufi. Dan dalam pandangan beliau, Islam mengajarkan dinamisme yang di dalamnya terdapat dinamika gerak. Selanjutnya beliau menekankan bahwa konsep Islam mengenai alam adalah dinamis dan juga senantiasa berkembang gerak. Yang dinamis itulah yang menjadi titik sentral perubahan yang terdapat di tengah alam semesta ini. Itu merupakan beberapa pendapat yang dari beberapa tokoh baik dalam pandangan masalah politik, pendidikan dan juga tentang agama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.